Ya, semangat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya di channel Top Mat. Kali ini saya akan membahas soal tentang pertidaksamaan. Soalnya seperti tampak pada layar. Adik-adik boleh mencoba terlebih dahulu sebelum saya bahas. Ya, baik. Pertama-tama, pastikan bahwa ruas kanan dari pertidaksamaan tersebut nol. Oke, sudah nol ya. Nah, tahap yang kedua adalah kita lakukan faktorisasi. Faktorkan ruas kiri. Nah, yuk kita faktorkan. Pembilang faktornya bagaimana? Ya, ini angka 2 sama ya. Oke, ini ada X kuadrat. Nah, berarti yang kita keluarkan adalah 2 dan X. Nah, jadi boleh kita tulis begini, 2X. Terus, di sini? Jadi adik-adik bayangkan ya, 2X kali apa supaya jadi 2X? Ya jelas kali 1. Nah, gitu ya. Terus 2X kali apa supaya jadi segini? Ya, X dong, ya kan? Oke, jadilah dia 2X kuadrat. Nah, lalu ini semuanya sama-sama mengandung X. Nah, berarti X-nya saya akan keluarkan. X. Nah, terus apa? Ada deh? Ya, X kali apa supaya jadi X pangkat 3? Ya, X pangkat 2. Nah, X kali apa supaya jadi min 2X kuadrat? Min 2X. Ya, oke. Terus X kali apa supaya jadi X? Ya kali 1. Gitu ya, plus 1 gitu ya, lebih besar sama dengan 0. Sekarang 2X kali 1 min X dibagi X. Nah, ini kita faktorkan. Gimana faktornya? X min 1, betul ya. X min 1 lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, baik. Ini tampaknya, wah bagaimana Pak kalau dicoret ya? Coret sih bisa aja ya, cuman kita harus melakukannya dengan hati-hati karena pada saat kita mencoret maka ada bentuk-bentuk yang tidak terdefinisi yang akan kita abaikan gitu ya. Nah, saya tidak akan melakukan coret-coret, saya akan biarkan begitu. Nah, ini jadinya saya rapikan sedikit ya. 2X terus 1 min X dibagi X kali X min 1 pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu kita akan cari pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya apa? Nah, untuk yang atas, pembuat nolnya adalah X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk yang atas, yang ini ya, X 1 min X sama dengan 0. Ya, 1 min X sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 1. Untuk penyebut, X sama dengan 0. Nah, terus untuk yang ini, X min 1 kuadrat sama dengan 0 sehingga X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1 gitu ya. Nah, lalu kita lakukan pengujian dengan menggunakan garis bilangan. Ya, pembuat nolnya cuma ada 2 aja, 0 dan 1. Nah, gitu ya. Lalu kita perlu tahu tanda di sebelah kanan 1 ini apa, positif atau negatif. Antara 0 dan 1 tandanya apa, positif atau negatif. Di sebelah kiri 0 tandanya positif atau negatif. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pengujian. Nah, saya anggap yang sebelah ini adalah suatu fungsi gitu ya. Ya, suatu fungsi fx sama dengan 2x 1 min X dibagi dengan X kali X min 1 pangkat 2 gitu ya. Oke. Nah, di sini pada saat X-nya 0, F0, maka terjadilah pembagian dengan 0 ya. 2 kali 0, 1 kurang 0,
Ya, nol, nol dikurang satu. Nah, atasnya nol, bawahnya nol. Nah, bentuk seperti ini disebut tidak terdefinisi. Nah, maka pada saat nol, dia bentuknya T, tidak terdefinisi. Saya tulis T aja gitu ya. Yang artinya tidak terdefinisi. Nah, bagaimana kalau satu? Apakah terdefinisi juga? Ya, misalnya kita cek ya, F1 adalah 2 kali satu kurang satu dibagi satu kali satu kurang satu. Ya, 2 kali nol, satu kali nol pangkat 2. Nah, nol per nol. Bentuk ini juga tidak terdefinisi, tidak punya nilai, gitu ya. Nah, gitu. Sekarang di sebelah kanan dari satu. Kita cek di sebelah kanan satu, misalnya kita uji berapa? 2, iya. Misalkan 2 ya, X sama dengan 2. Kok 2 Pak? Ya boleh berapa aja. Mau 3 juga boleh asalkan di sebelah kanan satu. Kita mau ini tandanya positif atau negatif. Gitu ya. 4 juga boleh, sejuta juga boleh. Ya, ayo kita cek F 2. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Lalu 1 kurang 2 ya, 1 kurang 2. Ya, ya, 1 kurang 2 dibagi 2 kali 2 kurang satu pangkat 2. Gitu. 4 kali min satu. Nah, 2 kali satu pangkat 2. Nah, ini hasilnya apa? Negatif ya. Negatif 4 dibagi 2. Nah, hasilnya negatif adik-adik. Berarti ini tandanya negatif gitu ya. Nah, terus antara 0 dan 1 adik-adik mau pilih X berapa? Ya, boleh setengah boleh, 0,5 boleh ya. Asalkan antara 0 dan 1. Jangan 0 dengan 1 ya. 0,9 boleh. Bolehlah ya. Oke, 0,1 boleh. Boleh juga ya. Oke, nah misalnya saya pilih 0,5 ya. Maka F 0,5 adalah 2 kali 0,5 gitu ya. Oke, 2 kali 0,5 dikali 1 dikurang 0,5 ya dibagi 0,5 kali 0,5 kurang 1 pangkat 2 gitu ya. Nah, yang ini udah pasti positif. Ini juga positif. 0,5 itu positif. Nah, yang ini ya, ini kalau dikurangi sih negatif ya. 0,5 kurang satu negatif, negatif 0,5. Tapi begitu dikuadratkan dia jadi positif. Nah, berarti di sini positif ya. So, positif kali positif hasilnya positif. Nah, berarti ini positif dibagi positif sehingga hasilnya positif. Berarti tanda di sini adalah positif adik-adik. Gitu? Ya. Oke. Terus di sebelah kiri dari 0 nih ya, sebelah kiri 0, kita pilih X berapa coba? Min 1 boleh, ya. Min 2 juga boleh, ya. Terserah kita lah, ya. Misalnya min 1 boleh ya. F kurung min 1. Ya, 2 kali min 1, 1 dikurang min 1, itu dibagi min 1, min 1, min 1, pangkat 2. Ya, 2 kali min 1 hasilnya min 1, min 2 ya. Jadi tandanya minus ya. Oke. Ini 1 min 1 jadi plus ya. Jadi positif dia. Ini negatif 1, udah saya tulis negatif gitu aja ya. Nah ini negatif 2. Kalau dikuadratkan hasilnya akan jadi positif gitu ya. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Nah berarti ini tandanya positif. Ya. Nah terus sekarang gimana penyelesaiannya? Yang plus atau yang min penyelesaiannya? Ingat tanda pertidaksamaannya itu apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, ya. Tandanya lebih besar. Berarti penyelesaiannya adalah pilih yang positif, gitu ya.
Ada tanda sama dengan ya, ada tanda sama dengan. Oke. Berarti nol juga masuk. Kalau ada nol di sini ya. Nah, di sini nggak ada nol ya. Ini tidak terdefinisi, bukan nol ya. Nah, berarti penyelesaiannya adalah yang bertanda plus. Nah, ini berarti ada ya. Oke. Nah, gitu ada ini ya. Atau yang sini ya. Nah, gitu ya. Ya, nol nggak masuk ya. Nah, jadi kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, oke, saya hapus dulu. Nah, oke, sebentar dulu. Ya, oke. Ya, di sebelah kiri dari nol, maka kita nulisnya adalah X lebih kecil daripada nol ya. Antara nol dan satu, maka kita menulisnya 0 lebih kecil X lebih kecil satu ya. Kita juga boleh menuliskan dalam bentuk begini. Minta hingga koma nol. Nah, gitu ya. Atau ah, 0,1 ya. Oke, yang ini ya ditulis 0,1. Interval 0,1. Nah, jadi begitu jawabannya Dede ya. Boleh yang ini, boleh yang ini gitu ya. Nah, sekarang adakah caranya selain ini ya, dengan menggunakan cara seperti ini? Boleh aja adik-adik boleh menggunakan aplikasi misalnya GeoGebra ya. Bisa lihat ininya, pembahasannya seperti apa. Nah mungkin adik-adik bertanya, Pak kalau ini dicoret bisa nggak Pak? Ya bisa aja, tetapi adik-adik harus memastikan syaratnya ya, syarat-syaratnya harus diperhatikan ya. Oke, nah saya ambil contoh begini ya. Nah ini saya hapus dulu ya. Oke, seandainya kita mau lakukan coret-coret gitu ya. Nah ini saya hapus dulu. Oke, saya ulang dari ini juga nggak usah ya. Oke, nah oke ini ya. Nah, adik-adik bertanya, Pak ini kalau dicoret Pak? Oke, kita coret ya. Nah, ini saya tulis lagi ya. 2X. Ini kan 1 min X ya. Saya rubah menjadi minnya saya keluarkan ya. X min 1 gitu ya. Min ya, ingat ya. Min kali X jadilah dia min X gitu ya. Min kali min 1 jadilah dia plus 1. Nah, sama aja ya. Jadi minnya boleh keluar. Nah, terus bawahnya apa bawahnya? Bawahnya 2, sorry. X gitu ya. X X min 1 pangkat 2. Nah, di sini kita harus menuliskan syaratnya bahwa X tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini penyebutnya 0 ya. Lalu lihat lagi penyebutnya yang ini ya. Ini juga nggak boleh 0. X min 1 tidak boleh 0. Nah, X min 1 tidak sama dengan 0 sehingga X tidak sama dengan 1 gitu ya. Nah, setelah kita tulis syarat begini, barulah kita coret-coret. Nggak masalah. Ya, jadi ini jadinya pangkat 2-nya hilang ya. Nah, gitu ya. Min 2 bagi X min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini pembuat nolnya berapa? X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Nah, jadi kita cukup membuat satu pembuat 0 aja gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan tandanya? Nah, ini ya kita misalkan aja fx ya. Fx sama dengan min 2 per X min 1 gitu ya. Nah, pada saat dia 1, ya, jadi F1 sama dengan min 2 per 1 kurang 1. Nah, jadi min 2 per 0. Ini merupakan bentuk tidak terdefinisi gitu ya. Tidak terdefinisi. Nah, dah. Sekarang kita tentukan tanda di sebelah kanan dari 1. Kita pilih berapa X-nya? 2 aja ya. 2 boleh, 3 boleh ya. Yang penting di sebelah kanan 1 ada angka 2, ada angka 3 dan seterusnya. Pilih aja yang mudah-mudah. Contoh ya. Kita pilih 2, F2. Min 2 per 2 kurang 1. Jadi min 2 per 1 sama dengan negatif. Berarti ini tandanya negatif adik-adik. Nah, terus ya ini saya hapus dulu.
Di sebelah kiri 1 kita pilih berapa? Boleh pilih 0, boleh pilih min 1. Kan ada banyak bilangannya. Ya, yang gampang aja 0. Maka F0 sama dengan min 2 per 0 kurang 1. Jadi min 2 per min 1. Sama dengan positif ya. Positif hasilnya. Nah berarti ini tandanya positif. Ya oke. Nah ini udah selesai kegunaannya. Nah sekarang kita mencari daerah himpunan penyelesaian. Manakah daerah penyelesaiannya? Nah, adik-adik perhatikan tanda pertidaksamaannya. Lebih besar, berarti kita pilih yang bertanda apa? Yang bertanda plus. Nah, berarti yang bertanda plus adalah di sebelah kiri dari 1. Nah, gitu ya. Satunya tidak termasuk ya, karena dia bulat bolong, tidak terdefinisi. Nah, sekilas kita akan mendapatkan jawaban bahwa X-nya lebih kecil daripada 1 gitu ya. Nah, seandainya syarat ini kita tidak kita tulis, maka kita akan menjawabnya seperti ini gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kita harus ingat bahwa syaratnya 0 tidak boleh. Nah, jadi si 0-nya di sini tidak termasuk gitu ya. 0-nya tidak termasuk. Nah, jadi boleh kita katakan bahwa X lebih kecil daripada 1 dan X tidak sama dengan 0. Gini jawabnya Dede ya, boleh juga. Ya, ingat ya, satunya nggak masuk ya kan? Nah, ini 1 nggak masuk. X lebih kecil dari 1. Nah, dah adik-adik kalau misalnya mau garis bilangan, boleh nggak apa-apa ya. Nah, ini 1, ini 0. Nah, berarti penyelesaian yang mana? Yang ini. Gitu ya, lebih kecil dari 1. Nah, gitu ya. Ya, X lebih kecil dari 0. Atau yang ini ya. Atau 0 lebih kecil X lebih kecil 1. Nah, boleh kita tulis minta hingga interval minta hingga koma 0. Atau interval 0,1 gitu ya. Nah, baik begitu penjelasan dari saya. Panjang lebar sudah mantap banget. Semoga adik-adik mengerti. Ya, saya hapus ya. Ya, adik-adik cari ilmunya. Ilmunya dilihat ya. Nah, adik-adik juga bisa pakai GeoGebra ya. Tinggal ketik fungsi tersebut di GeoGebra maka muncul grafiknya seperti ini ya. Nah, cuman hati-hati ya. Tadi kan tandanya apa? Lebih besar ya adik-adik ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi fungsi yang tadi yang di sebelah kiri tadi ya. Adik-adik ketik. Nah, kalau dia lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0, berarti grafiknya harus ada di atas. Nah, di atas ya. Mana dia? Nah, ini dia grafiknya ada di atas ya. Oke. Nah, berarti penyelesaiannya adalah ini sekitar berapa? Sekitar 1 lah ya. Jadi kita bisa perkirakan bahwa X-nya lebih kecil daripada 1 gitu ya. Nah, mungkin di grafik ini nolnya tidak diperlihatkan ya. Seharusnya di 0,2 harusnya hole berupa bolong dia ya. Harusnya berupa lubang. Nah, coba kita perbesar ya. Ini semestinya lubang di sini ya. Oke, coba. Ya, bolong begitu ya. Nah, bolong dia di situ. Karena di 0 dia tidak terdefinisi. Nah, baik. Coba kita lihat ya. Oke. Kita perbesar. Nah, apakah hole ya? Enggak lubang tuh. Enggak ada lubang ya. Berarti ini memang kelemahan dari GeoGebra ya. Harusnya ada bolong di situ. Nah, dia plot di situ ya. Oke, begitu adik-adik ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Share video ini kepada teman-teman kalian ya. Untuk video yang lainnya silakan adik-adik cek di playlist pertidaksamaan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.